drama nih. Sebenarnya cuma di kan peralatan mana yang mana ini pakai yang jelas ya, lebih ke cuaca yang berlangsung tapi kenapa juga selama malam. Karena saya dari luas dan ini seminar biasa. Dan di depan saya ada Rio. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat menonton. Ya pasti nonton nggak sih? Kan penonton kan kalau kita di YouTube. Iya. Pokoknya tuh kita bakalan ngomongin seputar ya deretan kehidupan sehari-hari yang dirasain. Ya misalnya kayak Indo lah, atau nggak proses beli lah, atau misalnya yang lagi trending saat ini apa ya? Nah, tentu saja bendera kemerdekaan. Kenapa tuh? Karena kalau kita lihat kemerdekaan di 80 tahun Indonesia merdeka ini, kita masih bisa relevan nggak ya menikmati apa itu kemerdekaan? Kalau menurut tuh bagaimana itu? Apa itu kemerdekaan menurut lu gitu? Setelah 80 tahun ini merdeka. Kalau dari kacamata gue sih ya, dari sejarah ya secara sejarah sih emang Indonesia udah merdeka ya, udah nggak dijajah sama Kompuni, entah itu dari Belanda atau Jepang. Ya, kalau secara modern kita masih dijajah sih. Gak banyak deh. Mau saya ngomong ini. Jangan boy. Tadi doa kuning tuh. Tadi doa kuning. Apa itu? Ada apa tuh? Dari sini kita ke kan dekat, merdeka kan? Enggak, tapi itu lebih ke aneh nggak sih ya? Ngapain? Ya, biar kita merdeka dari berdirian terlalu lama. Jadi bisa duduk. Boleh di situ lama-lama. Oke, ini menurut kalian berdua definisi kemerdekaan kayak gimana sih? Oke, mau dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Dari dulu. Oke, bisa nih. Yakin kamu dulu. Dua nomor satu. Oke, betul. Jadi, gue mengamati setelah 80 tahun Indonesia merdeka ini sebenarnya banyak juga perubahan-perubahan dan tahun 45 kan juga dipegang dari zamannya Orde Lama sampai Orde Baru. Ya gue nggak hidup di zamannya Orde Baru, tapi gue hidup di zamannya si Bu Mega dan Pak SBY sampai sekarang. Memang kalau kita lihat secara perkembangan teknologi cukup oke ya, cukup oke. Tapi kalau misalnya dari strata sosial tuh makin kesini tuh gua merasa makin seperti tadi itu. Coba deh perhatikan 8 MPB itu 8 presiden. Apakah itu coincidence kawan-kawan? Kayaknya iya. tapi begini guys, kalau menurut gua ya, karena di sekarang sebenarnya Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena bisa-bisanya data yang diberikan sama institusi itu tidak matching. Menurut opini aku itu tidak matching dengan keadaan di lapangan. Karena banyak juga teman-teman aku yang lulusan satu itu masih nganggur guys, susah banget untuk bekerja. Dan yang namanya kalau kita tahu kan pengangguran itu kan akan menaikkan angka kemiskinan. Yang terjadi kalau dikali minus 1 ya, bakal minus, bakal turun nilainya. Pokoknya itu gimana dari? Ya menurut lu gimana nih dari kemerdekaan? Menurut lu bagaimana setelah tahun ini? Menurut opini itu bagaimana? Selama dia kan negara udah merdeka ya. Ya. Tapi secara konteks yang terjadi di lapangan sih sepertinya bisa dilihat sendiri kan. Mereka sebenarnya kalau secara negara sih negara udah merdeka. Tapi kan secara yang apa yang kita alami kan masih banyak ketimbangan lainnya kan. Contohnya kan kayak apa dia? Yang saat ini sih kebanyakan kalangan apa sekali ya, kalangan yang ada biasanya itu ketimpangan dengan kalangan bawah gitu. Kalangan bawah nanti contoh deh dari pendidikan ya. Oh ya, itu pendidikan. Nah, pendidikan itu contoh di lapangan kebanyakan lowongan pekerjaan minimal S1 ya sekarang. Dulu kan ya SMA atau SMK masih ada yang diterima itu. Sekarang mau kuliah aja harga biaya kuliah itu nggak apa-apa, karena itu harusnya kewajiban loh. Iya sih.
Tapi kan standar prioritas kerja pun udah prioritas kan. Iya. Tahu kan? Tahu. Dan kata satu influencer itu kan sekolah itu sekian. Berarti harusnya tidak perlu pendidikan. Siapa? Anda yang berbicara asumsi nih. Pernah istilah pendidikan itu membatas ke buku nggak sih? Oh iya. Oh, pernah. Dan dulu juga dalam istilahnya makro kita gitu. Yang mereka emang nggak sekolah nggak bisa baca. Itu langsung melihat ada revolusi kayak gini. Generasi selanjutnya bisa baca dong. Tapi bisa tulis. Ya nggak tahu bisa. Hanya bapak Jason. Kan siapa tahu kan ada beberapa orang yang bisa baca, bisa tulis. Enggak, tapi Nggak kan bisa baca, bisa tulis. Nggak bisa tulis, bisa baca. Nggak bisa tulis tapi nggak bisa baca. Dan nggak bisa dua-duanya. Bisa juga cuma nggak baca, tulis. Ada sih Bisa kan? Itu benar apa? Oh iya, betul juga. Betul juga ya. Cukup relevan sih, terutama di bagian orang-orang yang orang tua karena mengerti teknologi. Karena gini, itu apa namanya kalau misalnya kita perhatiin ya orang-orang tua yang berada di atas kursus kita, di kursus kita, itu kan benar-benar kita Gen Z nih, gitu kan kita Gen Z. Apapun sebenarnya kita sih, iya kan? bahkan kerjaan yang bukan yang kerja divisi kita ya paling kita. Saya merasa begitu kan sih. Nah itu sih tadi karena Anda saja sih. Baik. Berarti Sebenarnya apa saya baik saja. Saya kan cinta sama saya. itu bahasa kalau menggunakan secara halus nggak sih? Iya. Ya. Mereka secara halus. Loh, tapi kan emang iya, maksudnya banyak sih yang apa kebanyakan ada juga yang gitu kan. Satu orang di kompas jadi misalnya ada dua divisi tapi cuma jadi satu orang. Contohnya desain grafis deh. Lu pernah nggak sih dapet kayak desain grafis nih? Lu juga desain grafis. Ya. Tapi nyatanya lu harus bisa main video, lu harus bisa fotografi juga, lu harus bisa bikin skrip. Dan lo bisa kerjain hal yang di luar jodoh suka malu, sekarang jodoh suka malu di sampingan. Malu kayak contoh deh kayak IT. nanti sudah saja pakai dua dan pakai kanan di luar. Jadi simpelnya. Nah itu kan udah kepentingan aku kalau sekarang ya. Iya, Iya kan, anak-anak kan seperti itu. Kalau ada sekarang tuh yang harus dibuat sih ya harga ya kilo gitu loh. Yes, betul. dengan kata lain penjajahan perbudakan modern. Secara halus ya. Sekarang kan kalau secara harga kan penjajahan kan menggunakan modal. Tapi kan kalau secara konteks, maksudnya yang terjadi di lapangan itu masih ada. Tapi ya disebut masih ada, di mana juga ya kita bingung sih definisi. Ya udah definisi penjajahan apa dulu? Definisi penjajahan. Penjajahan itu ya mungkin misalnya kayak apa ya, lu punya suatu harta gitu loh, dan tiba-tiba ada orang yang merasa berkuasa dan harta lo itu tiba-tiba diakuisisi gitu loh sama yang si berkuasanya ini gitu. Ini nggak sih? Orang Rasto. Dia tahu langsung sebut aja kan jelas. Lu orang orang Enggak dong. Yang happening itu tuh sekarang misalnya punya duit di rekening bank gitu loh, tapi rekening banknya nggak dipakai-pakai. Itu kan sama aja tabungan kita dong. Oh iya. itu di mana? Itu di mana, Bro? Kayaknya di antara Wakanda atau Konoha ya. Antara Wakanda atau Konoha. Itu di daerah mana itu. Tapi sepertinya datanya bukan yang ini. Iya, benar ini corporation. Iya. Oh iya. Mungkin dong. Indonesia kan Tapi kalau misalnya rekening mau dibekukan, kan tinggal lu pakai bongkok. Kan ya, dari ya. Tapi sebenarnya muncul lagi, siapa tahu. Misalnya nih, kita punya duit, kita cupin ke air, kita masukin ke rekening, kita balik ke itu freezer. Jadi maksud, ya nggak sederhana. Itu kalau itu kemarin itu dikasih prompt, pakai yang pemadam itu.
Tapi capek. Tapi itu susah. Oh iya betul juga. Tapi capek nggak sih lu kayak banting tulang, keringetan, kerja negara gitu loh, ngumpulin duit demi harta, tapi harta lu nggak, istilahnya mau lu nikmatin aja kayaknya bakalan kerampas gitu nggak sih sama orang lain yang nggak ada hubungan darah sama lu gitu loh. Tapi tulang gua udah pecah sih gara-gara gua pakai tiap hari. Iya sih. Lu masih gitu kalau lu pecah lu nggak apa lu di sini. Atau mungkin kan lu di rumah sakit udah Iya lagi makan kayak model gitu. jadi kan kamu sama siapa nih yang ada di sini nih? Oke pak. Tapi setuju gitu kayak merasa kayak sia-sia gitu. Kita udah kerja capek kayak banding pulang di akhir pagi kayak gitu kan. Tapi duitnya itu tuh sebenarnya kalau sama inflasi gitu kan kayak gue merasa sih ya kayak sebuah fast food restoran yang warna merah itu di 2014 tuh gue inget banget harganya tuh 10.000. Sayangnya bonusnya gue udah kasih pun. Tapi kemarin baru gue beli itu harga 24.000 men. Berarti kan naiknya 2 kali lipat. Iya. Iya. Dan lo tau nggak sekarang Hotban itunya apa menunya tuh ada yang ganti. Oh ya? Itu loh apa sih? Egg roll. Terima kasih mas. Aduh, Wah, makasih. terima kasih. Ini kebetulan mantap banget sih beli. Kebetulan. Kok satu doang? Belanja lagi kemana ya mas? Gak apa-apa nanti dibagiin dua aja buat kita makan. Mana kenyang. Kan bisa 1/7. Satu orang dapat 7 piece. Itu jadi dulu. Oh ya, Tapi itu kayaknya gimana ya? Ibaratkan ini lu punya barang harus dibagi-bagi. ya kalau misalnya nggak enak ya enak nih dikasih garam, kasih lada gitu kan, bawang putih ditiris, enak kan? Kayak gitu. Kayaknya kalau dibuka enak kali ya. Enak loh, makan dulu. Kita sambil nyeloteh, kita sambil makan kan, kalau misalnya kita nggak mengisi perut kita nyeloteh aja jadi nggak enak. Loh ini tuh keren dari kita tuh. Tepat sekali ya ini ya. Tepat sekali ya. Ini kayaknya harga ini udah naik sampai 3 kali lipat, tapi minimal dari lah ya minyak kayak di Tokped. Iya sih. Ekro udah beda. Oh ya? Ekro udah beda. Kayak bedanya tuh beda gimana tuh? Beda apa kayak beda warna kah atau kalau banyak garam? Ini jadi rasa. Dari rasa baru. Cuma ya, udah hidup pasti juga. Pasti dong, nggak mungkin kayak hidup cuman stuck di itu aja, satu warna itu aja gitu. Mungkin terlalu banyak garam kali ya, Mike, yang makan ekolnya tuh kebanyakan gagal gacha semua tuh kayaknya. Kita kenapa jadi gacha? Kenapa nggak jadi bahasa gacha? Karena eko di gacha sama orang yang nggak pernah dapet karakter. Habis itu jadi tergaram. Karena temennya dapat semua. Ngomong-ngomong soal gacha, pernah nggak sih kalian itu dulu kecilnya ikut lomba kan, dulu kalau ikut lomba kan ada hadiah apa gitu. Bukan ngomong apa dah, topik yang bener. Tapi ingat nggak pas lagi kecil, pas lagi 17 gitu, misalnya nih lagi malam puncak gitu ya, dapat hadiah gitu loh. Itu kalian pasti nggak tahu kan hadiahnya apa kan? Enggak. Tahu? Apa? Ya hadiah. Lalu panitia kalau tahu. Oh gitu, panitia dengan anda. Dan ada umpama di mana di saat ada tahu, ada tidak tahu, di saat tidak tahu, ada tidak tahu. Itu terlalu make sense. Gue ngerti maksud lu apa. Tapi kalau misalnya kita main pada pinang, itu udah pasti tahu bahwa hadiahnya apa. Kan jadi orang. Iya dong. Tapi kan kalau misalnya ditulis pakai kertas aku, Nah, kalau tahu panitia dong. kebanyakan Oh, iya. pas lagi kecil dipakai tutup kertas kartu atau enggak kado gitu loh. Itu tahu itu isinya apa. Kita pakai expectation. Tapi ya benar sih setuju. Itu kadang juga dapetnya juga ujian kan. Dikira kita kayak oh ini maksudnya gede banget nih, bagus nih gitu. Begitu. Tapi misalnya tapi lu pernah nggak sih kayak misalnya lu dikasih hadiah, terus lu dikasih hadiah lagi. Terus kan pas berekspektasi lu ini barang paham ya, kalau kayak gede banget nih. Itu kan sih lu pas kita itu ada apa-apa di dalamnya.
Nah sih, itu kayaknya pernah jadi gampang gitu. Iya, lu pernah sih dapat gitu? Gue pernah pas main crane, dari crane gue udah kayak taruh sampai berapa ya, kayak gas bisa sampai 50.000. Buka dalam kotak ada kotak, dalam kotak ada kotak, satu saya siapa coba lagi. Sumpah itu langsung gue sangat tergarami guys. Itu kayak gue cuma ekor gitu. Apa dari gimana gitu kayaknya. Bayangin guys, gue buka kotak biji, terus aku akan coba lagi. Terus gue 50.000 coba lagi. Coba itu jadi sesuatu. Lu nggak sih waktu ada pertemuan misalnya yang misalnya yang lulus malam Apa ya? Undang-undang disaring 12 tahun. disahkan Pengesahan jam 12 malam. jam 12 malam. Tapi itu kita bukan bahas pemerintah Indonesia ya. Pemerintah Indonesia sebenarnya dari situ. Publikasinya bagus sekali gitu. Nanti orang-orang itu diundang-undang sampai jam 12 malam dong? Apa nggak sampai? Kan diundang. Di Zimbabwe kan ada jam. Di Zimbabwe kan ada jam. Mungkin yang pengesahannya di waktu di daerah lama. Iya. Jadi kalau di Indonesia ya jam 12 malam gitu. Tapi kalau di negara lain ya mungkin lebih Iya. atau sore. Oke, berarti apa tuh yang disangka ya? Nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu sih. Tapi menarik nih, gue penasaran. Menurut kalian possible nggak sih kita bukan kelas? Bisa. Bisa. Bilang aja, cikgu saya mau naik kelas. Naik kelas. Bukan kelas itu. Kelasnya apa dulu? Kelas itu ya. Itu ini kita udah seperti kita sekolah. Kelas dalam sebuah kualitas diri atau Enggak, maksud gue, apa? gue spesifik kelas finansial lah. Maksudnya kita finansial kan kita sekarang kelas menengah nih. Kita kira possible nggak sih untuk main kelas? Kayak ya apa kayak nenek kita lah, kayak kakek kita atau kayak bapak kita lah yang paling dekat. Kayaknya kalau di Relevan sekarang ya. era sekarang agak berat sih ya. Soalnya apa ya? Kayaknya udah beda gitu loh karakter orang zaman dulu sama orang zaman sekarang. Tapi ya nggak benar sih, rada beda. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat perbedaan paling jauhnya ya kan, kita tuh sebagai Gen Z tuh udah nikmatin yang generasi boomer tuh udah pernah udah pernah dapatkan. Jadi sebenarnya tuh kalau menurut aku mungkin drive untuk mendapatkan hal itu mungkin pada berkurang karena udah kebiasaan enak gitu kan. Sedangkan ada beberapa Gen Z yang mungkin nggak dikasih sama boomernya, mungkin masih bisa naik kelas. Nah beberapa dari kelas itu yang bisa naik kelas itu adalah orang-orang yang punya drive untuk memang mau naik kelas gitu. Karena kan naik kelas itu kan dicapai ya. Kayak kita tuh mesti punya rapor yang bagus, ujian dulu semua. Dan itu baru bisa kita naik kelas. Sama kita juga mesti kontrol hasrat kita seperti itu. Nah, kalau menurut gua, apakah kita tuh sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya naik kelas? Jawabannya adalah ya dan tidak. Kenapa gua bilang ya dan tidak? Bisa ada kemungkinan kalau kita naik kelas dengan usaha kita, tetapi yang pemangku kepentingan di atas bisa juga mencegah kita untuk naik kelas. Misalnya kita udah ngumpulin banyak, kita udah punya bisnis yang kita udah running. Tiba-tiba muncul sebuah aturan baru yang dimana kita nggak boleh running itu karena kebetulan itu terjadi banyak sama teman-teman kita di seller Tokopedia ya karena Tokopedia ini kan udah bintang ke TikTok itu udah langsung itu benar-benar algoritma preset semua itu kita benar-benar bikin dari awal bahkan ada beberapa teman-teman aku yang bahkan ke toko jadi memang mereka yang udah setengah jalan mau naik kelas pun bisa terhambat karena ada perubahan kebijakan itu. Jadi kalau menurut aku sih mungkin kita bisa naik kelas sekitar ya 65% gitu. Jadi untuk possible kita bisa naik kelas sih di era sekarang. Jadi kita perlu berarti. Kalau tentu saja absolutely bro. Kerja kelas juga kayaknya juga Enggak, kerja keras tuh nggak cukup untuk itu. Ada ide nggak sih Ada semua orang. kalau aku nggak mungkin dong. Yang realistis aja sih, lu cari dana, tapi lu harus dulu orang dengan cari dana lagi. Realistis tuh, realistis sama. Tapi benar sih, benar juga sih.
Itu lebih kena pangkat. Lu nggak lihat Hokage Konoha? Maksudnya di film Naruto kan? Iya, iya, lu nggak lihat Hokage Konoha? Iya, Di Naruto kan? iya. Soalnya tuh siapanya ini yang Hokage ketiga. By the way, saya itu sih ya, gua nonton kayaknya Kayaknya saya tidak nonton Naruto. enggak kayak gitu deh, jangan ceritanya. Maaf ya kalau soal Naruto ya. Ini kita nggak bahas ini lah. Iya, Naruto. Karena kan kalau dari yang gue baca ya, mungkin bisa dikoreksi juga fansnya Naruto. Karena dulu gue nonton Naruto zamannya masih kecil itu. Kalau gue nggak salah baca, Hokage ketiga kan punya buku ya. Terus nggak dia besok aja. Kalau gue nggak salah baca, sekali lagi kalau dikoreksi gue bisa baca. Jadi ya begitu. Bisa naik kelas bisa, tapi mungkin kita relevan juga di Emang cucunya Tsunade waktu dia naik di Hokage ada nepotisme? Bukan cucu Tsunade kali. bukan cucu Tsunade, Cucunya Hokage ketiga yang Tsunade ini. Ada nepotisme. Nah itu saya tidak tahu, karena saya tidak tahu. Ngomong-ngomong ya soal Hokage ya. Kalau nggak salah tuh Hokage keempat kan bapaknya Naruto ya. Betul. Nah Hokage keempat kan harusnya ada hartanya. Ini kayaknya hartanya itu dikorupsi deh. Waduh. Di Naruto kan? Nah makanya Naruto itu jadi kayak gembel sendirian. Harusnya kan ada dana anak yatim piatu gitu ya. Itu nggak tahu ya kemana ya dana yatim piatunya. Yatim piatu itu harus dipelihara oleh negara gitu. Tapi si yatim piatunya ini kayak terlantar, nggak didanai oleh negara. Jangan tahu ini dijajah lagi sama negara. Oke, konspirasi ya. Nanti gua Ini semua teori ya. Teori ya. Kan temanya kan kemerdekaan ya. Jadi ya kalau ada masih terasa terjadi ya belum merdeka dong. Ya, biasa tuh. Ya mungkin kalau misalnya dari pandanganku ya, mungkin yang lebih terjajah itu sebenarnya kalau dibilang kita menjadi diri sendiri sih itu bahasa kasarnya. Tapi mungkin bahasa yang lebih halusnya adalah ya kita sudah merdeka, tapi beberapa poin dari founding fathers kita masih belum dijalankan, khususnya nomor 5 karena memang kita bisa lihat khususnya di daerah Pink ya atau di daerah Green Lake itu kelihatan banget pusat kotanya itu bagus tertata, orang-orang yang memang penghasilan cukup tinggi, pinggirannya itu ya cukup kelihatan. Itu cukup kelihatan. Jadi memang nomor 5 itu masih mungkin butuh improvement lah, butuh improvement dari kita semua, tapi lebih banyak dari orang-orang pemangku kepentingan. Gue setuju. Kalau menurut gua sih karena kemungkinan ya, lu harus ngapain dulu lah pendidikannya gitu loh sampai setingginya gitu loh. Soalnya juga dari pendidikan juga masih ada ketimpangan loh. Gimana mau ngerasain kehidupan yang lebih baik gitu loh kalau pendidikan aja kayak masih memata. Nah, misalnya kalau seandainya nih semua orang itu mendapatkan pendidikan yang sesuai gitu loh. Misalnya udah sarjana semua, jadi kan lu nggak cuma bisa cari kerja di negara ini doang, bisa ke luar negeri gitu loh. Jadi kan bisa mengangkat ekonomi. Betul. Benar sih, setuju sih. Tapi ya apapun itu pasti ada yang namanya terbaik sih pasti. Makanya punya pasti punya untuk sekarang merealisasikan ide-ide tersebut. Ya. Yes. Kita sih sebenarnya setuju sendiri ya dengan program-program pemerintah sekarang. Karena terasa tidak terburuk juga. 50-50 deh. Mungkin ada pro dan kontra. Setiap misalnya setiap hal itu pasti ada pro sama kontranya sih. Yes, setuju. Kalau misalnya sih setuju itu tidak setuju itu artinya setuju. Artinya selama itu berdampak baik untuk masyarakat dan rakyatnya, ya saya akan setuju. Tapi kalau misalnya dampaknya aneh-aneh, merugikan, saya sih rasa setuju. Ya. Ya. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita adalah masih perlu banyak improvement setelah 40 tahun negara ini merdeka. Dan ya memang untuk pemangku kebijakan yang di atas memang harus lebih melihat ke bawah, jangan cuma menikmati kekuasaan yang ada di atas dan mungkin terlena dengan
beberapa ajakan dari investor luar. Don't get me wrong, investor luar itu juga bagus karena dia membuka lapangan pekerjaan, tapi tetap kita mesti memungkinkan juga rakyat kita sendiri. Ini kita betul. Ya. Seperti itu. Dan gue berharap sih kalau misalnya ada investor yang datang nih, semoga investornya ini betah ya. Ya. Jadi ketika investor datang ke Indonesia dan membuka usaha itu kan jadi membuka peluang gitu loh, masyarakat buat mendapatkan pekerjaan gitu. Dan jangan sampai investor ini dibikin nggak betah, jadinya udah mereka kabur pindah keluar dari Indonesia. Semoga ya mereka betah ya. Dimintain duit parkir ya tapi. No comment ah. Iya, di One Piece. Itu di One Piece kan? Itu di negara lain Pak. Ya itu kan yang kita pakai tadi ya. Kita sampai dari ya. Namanya juga tampang. Kan semuanya kemana-mana. Ya, sudah lah. Apapun itu, yang jelas. Makanya kita. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten kita, like dan subscribe. Oh, Dan bunyikan lonceng notifikasi. betul. Dan ini konten pertama kita. So mungkin ya kalau ada banyak kurangnya, saya sorry. Minta maaf juga dengan yang tampilan seperti ini ya, sorry. Tapi kedepannya kita bisa ada improvement lagi. Dan ini konten pertama kita. Semoga apa yang kita omongin semuanya, thank you. Thank you.